untuk COVID-19 ini belum didapatkan. Demikian juga untuk vaksin masih belum didapatkan. Tetap beberapa kasus yang sembuh atau sebagian besar, hampir seluruh kasus yang sembuh itu didominasi oleh faktor imunologi yang memang sangat baik dari pasiennya, sehingga kemudian faktor inilah yang menentukan kesembuhannya. Oleh karena itu, berita tentang ditemukannya obat atau vaksin masih kita tunggu. Dan kita berharap kerja keras dari semua ahli virus mudah-mudahan bisa memberikan hasil dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga kita kemudian juga bisa menggunakannya itu bersama. Oleh karena itu sekarang yang paling penting adalah bagaimana upaya untuk mencegahnya. Upaya untuk menghentikan penyebaran ini menjadi lebih penting bagi kita dibanding dengan hanya sekedar menunggu ditemukannya obat dan vaksin yang definitif. Pemerintah sudah membuat kebijakan yang langkah pertama adalah social distancing. Ini dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari COVID-19 ini adalah bersifat droplet, percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran nafas dari seseorang yang sakit yang keluar pada saat dia batuk, pada saat dia bersin. Oleh karena itu, maka beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah, yang pertama untuk siapapun yang batuk, siapapun yang sedang menderita penyakit influenza harus menggunakan masker. Ini tujuannya adalah untuk membatasi percikan droplet dari yang bersangkutan ke sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah mengatur jarak antar orang agar kemungkinan untuk tertular penyakit ini bisa menjadi rendah. Ini artinya implikasinya adalah bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang cukup besar dan memungkinkan terjadinya penumpukan orang dengan social distancing dengan jarak yang kurang dari 1 meter akan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu sangat dipentingkan untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan adanya kerumunan. Ini adalah upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran. Oleh karena itu, social distancing harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam lingkungan kerja apabila memang tidak memungkinkan bekerja dari rumah, ataupun di kehidupan rumah tangga juga, apabila ini bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, di dalam konteks upaya untuk mencegah penularan ini, maka penerapan pola hidup bersih sehat dengan selalu mencuci tangan, dengan menggunakan sabun di air yang mengalir, ini juga merupakan langkah yang sangat efektif untuk mengurangi terjadinya penularan akibat COVID-19 ini. Ini adalah gerakan-gerakan yang saat ini semestinya harus mulai kita budayakan. Bukan hanya kita sosialisasikan, tetapi kita budayakan. Dan ini akan sangat bagus untuk bagaimana secara komunal, secara kelompok, secara masyarakat bisa mengendalikan penyakit ini. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pencarian untuk orang yang mengidap penyakit ini positif agar tidak menjadi sumber penularan di masyarakat. Pemerintah dalam waktu dekat akan melaksanakan pemeriksaan secara massal atau kita sebut sebagai screening massal terhadap COVID-19 yang sekarang sedang kita persiapkan keseluruhan. Metode pemeriksaan virus ini memang ada beberapa macam. Tentunya kalau kita lihat dari sensitivitasnya, untuk virus ini yang paling sensitif adalah pemeriksaan dengan metode molekuler, yaitu menggunakan PCR. Tetapi menggunakan pemeriksaan imunoglobulin sebagai upaya tes screening awal dan bisa dilaksanakan secara massal adalah sebuah keputusan yang baik. Beberapa negara sudah melakukan hal ini dan kita pun juga akan melaksanakan. Tujuannya adalah untuk secepat mungkin bisa kita ketahui tentang kasus positif yang berada di masyarakat. Tujuannya adalah untuk kemudian melaksanakan isolasi.
sudah barang tentu nanti kita akan bisa mendapatkan kasus positif yang cukup banyak, namun tidak seluruhnya dimaknai harus masuk ke rumah sakit. Pada kasus positif dengan tanpa gejala atau kasus positif dengan gejala yang ringan, tentunya akan diedukasi untuk melaksanakan isolasi diri, self-isolation, yang bisa dilaksanakan secara mandiri di rumah, tentunya dengan monitoring yang dilaksanakan oleh puskesmas atau petugas kesehatan lain yang sudah disepakati. Atau juga kita sudah mengembangkan bagaimana kemudian bisa melaksanakan konsultasi tentang kondisi kesehatannya melalui aplikasi online Halodoc misalnya. Ini yang akan kita desain sehingga screening massal, pemeriksaan secara massal itu harus diikuti dengan langkah-langkah sosialisasi, edukasi tentang bagaimana melaksanakan isolasi diri, self-isolation, dan ditambah dengan sarana untuk bisa melakukan monitoring dengan baik dan konsultasi secara virtual dengan menggunakan aplikasi Halodoc dan aplikasi yang lain yang mungkin nanti akan lanjut kita akan kembangkan. Inilah beberapa hal yang kita laksanakan di dalam konteks untuk bagaimana rapid test secara massal akan kita siapkan. Sudah barang tentu di dalam self monitoring atau pada saat rapid test massal ini kita temukan kasus positif, disertai gejala-gejala moderat, gejala-gejala sakit yang sedang, maka tetap harus dilakukan konfirmasi dengan menggunakan pemeriksaan PCR. Karena ini menjadi penting. PCR memiliki sensitivitas yang jauh lebih tinggi dibanding pemeriksaan rapid. Tetapi pemeriksaan rapid ini adalah dalam rangka untuk meyakinkan masyarakat apakah dirinya tertular atau tidak. Dan apabila tertular bukan dimaknai bahwa dirinya harus dirawat di rumah sakit. Tentunya rapid test ini pun juga akan diikuti di samping dengan sosialisasi tentang self-isolation atau isolasi diri, juga akan diikuti dengan penambahan sarana rawat inap apabila memang pasien itu pada kondisi sakit sedang atau sakit berat. Ini beberapa langkah yang harus kita lakukan secara terus-menerus, simultan, dan kemudian nanti inilah yang akan menjadi upaya kita di dalam upaya pengendalian penyakit. Kemudian yang terakhir saya akan menyampaikan tentang perkembangan kasus baru yang kita dapatkan terhitung mulai tanggal 18 pada pukul 12.00 WIB kemarin sampai dengan tanggal 19 Maret pukul 12.00 pada hari ini. Ada beberapa penambahan kasus baru yang sudah terkonfirmasi positif, diantaranya satu di Provinsi Bali, mohon maaf, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Satu, yaitu di Provinsi Bali, hari ini tidak ada penambahan kasus, namun masih ada kasus yang kemarin kita rawat, sehingga akumulatif kasus di Bali adalah ada 1 orang. Provinsi Banten ada penambahan kasus pada hari ini sebanyak 10 orang, sehingga akumulasi kasus menjadi 27 orang. Kemudian DIY ada penambahan kasus baru sebanyak 2 orang, sehingga akumulasi kasus menjadi 5 orang. Untuk DKI Jakarta ada penambahan kasus sebanyak 52 orang, sehingga total kasus akumulasi menjadi 210 orang. Kemudian Jawa Barat ada penambahan kasus 2 orang, sehingga total kasus menjadi 26 orang. Kemudian Jawa Tengah ada penambahan kasus 4 orang, sehingga total kasus menjadi 12 orang. Jawa Timur ada penambahan 1 kasus, sehingga total kasus menjadi 9 orang. Kalimantan Barat tidak ada penambahan kasus, jumlahnya tetap 2 orang, akumulasinya. Kalimantan Timur ada penambahan 2 kasus, sehingga jumlah totalnya menjadi 3 orang. Kepulauan Riau ada penambahan kasus 2, sehingga total menjadi 3 orang. Sulawesi Utara tidak ada penambahan kasus, tetap 1. Sumatera Utara ada penambahan kasus 1, sehingga jumlahnya menjadi 2. Sulawesi Tenggara ada 3 kasus baru, sehingga akumulasi jadi 3.
Sulawesi Selatan ada 2 kasus baru sehingga jumlahnya menjadi 2. Lampung tidak ada penambahan kasus, tetap 1. Kemudian Riau ada penambahan 1 kasus sehingga jumlahnya 2. Total kasus pada hari ini adalah 309 orang. Dari jumlah itu keseluruhan, maka ada kasus yang sudah 2 kali diperiksa negatif, ada penderita yang di follow up dan sudah 2 kali negatif dan dinyatakan sembuh. Untuk DKI Jakarta bertambah 4 orang yang dinyatakan sembuh sehingga totalnya menjadi 13. Kemudian total keseluruhan kasus yang sudah sembuh adalah 15 orang. Kemudian untuk jumlah kasus yang meninggal, ada penambahan jumlah kasus meninggal di DKI sebanyak 5 orang sehingga jumlahnya menjadi 17 orang. Kemudian ada penambahan kasus di Jawa Tengah 1 orang meninggal sehingga jumlahnya menjadi 3. Oleh karena itu kemudian kita lihat dari kematian yang kemarin di Bali 1, Banten 1, kemudian DKI Jakarta menjadi 17, kemudian Jawa Barat 1, Jawa Tengah 3, Jawa Timur 1, dan kemudian Sumatera Utara 1, maka total kasus kematian adalah 25%. Total kematian 25% ini kurang lebih adalah sekitar 8% dari total kasus yang kita rawat. Angka ini memang masih tinggi, tetapi ini adalah angka yang dinamis, yang setiap saat jumlah kasus baru akan bisa meningkat dengan cepat, dan kemudian mudah-mudahan tidak ada lagi kasus yang meninggal. Artinya persentase ini adalah angka yang posisi pada hari ini. Angka ini akan dinamis dan setiap saat pasti akan berubah. Beberapa kasus meninggal yang kita dapatkan adalah pada bentang usia sekitar 45 sampai dengan 65 tahun. Ada 1 kasus yang meninggal pada usia 37 tahun. Kalau kemudian kita perhatikan faktor yang lain, maka hampir seluruhnya memiliki penyakit pendahulu atau komorbid dan sebagian besar adalah diabetes, hipertensi, dan kemudian penyakit jantung kronis. Beberapa di antaranya adalah penyakit paru obstruksi menaun. Ini yang kami laporkan pada hari ini. Untuk total kasus sekarang terlaporkan ada 309 dan yang sudah sembuh ada 15 orang dan yang meninggal 25 orang. Terima kasih, selamat sore.